Satu yang wajib itu dulu kalau setiap keluar lagu, album baru harus keliling radio gitu. Iya. Sampai kesel, capean begitu. Dan tanpa itu nggak mungkin hari ini saya duduk di sini juga gitu, karena radio jadi luar biasa itu. Almarhum Gomblo kan bikin lagu juga. Pertama saya ingin ucapkan selamat buat di radio menjadi Iswara. Kemudahan-kemudahan itu kan jelas sekarang ya. Setiap orang bisa menyuarakan. Tapi yang menjadi inti dari ini buat saya, bagaimana kita menyuarakan sesuatu yang tadi positif itu. Kalau buat saya yang positif itu, yang menghargai alam, yang menghargai orang lain, juga nggak menutup diri juga harus kita hargai. Kita juga harus baik, alam baik, orang baik. Kalau suara-suara itu bisa diolah di suara, yakin itu harapan keluarga juga. Betul. Bagaimana kita hidup bersama, sama alam, dan bukan cuma orang lain, diri kita juga harus. Kadang-kadang kan kita peduli sama alam, peduli sama orang lain, nggak peduli sama diri juga. Atau jadi kita, masih semuanya ya. Atau kita peduli diri tapi alam kita hancurin. Itu kan nggak benar juga. Betul sekali. Jadi kiranya ini bisa menjadi satu wadah untuk menyuarakan semua hal-hal yang positif berhubungan dengan diri kita, dengan orang lain, dan juga dengan alam. Terima Musik kasih. itu, nama radionya 8EH. Jadi mahasiswa ITB itu kalau malam-malam harus belajar puter radio itu. Saya ngamen kan dulu kan. Jadi anak-anak itu senang sama lagu-lagu, saya dipanggil di situ. Nanti suruh nyanyi di itu, nemenin anak-anak mahasiswa belajar itu. Sampai direkam lagu-lagu saya. Dari situ baru saya, orang Jakarta lihat, di Bandung ada penyanyi itu, datang langsung reaksi, diajak rekaman. Wow. Itu radio 8EH ITB dulu ini. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Judulnya mesti dari situ mulainya justru ya. Dari radio justru itu yang mulainya. Itu Mbak mungkin informasi. Yes. Luar biasa. Satu yang wajib itu dulu kalau setiap keluar lagu, album baru harus keliling radio gitu. Iya. Sampai kesel, capean begitu. Dan tanpa itu nggak mungkin hari ini saya duduk di sini juga gitu, karena radio jadi luar biasa itu. Almarhum Gomblo kan bikin lagu juga di radio. Gitu efektifnya itu apa? Betul. Jadi wajib gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Sekarang nggak terlalu gimana, saya nggak begitu paham tentang dunia industri sekarang. Tapi kalau dulu tuh sebelum pandemi saya masih ke yang di Tamrin itu loh. Masih di Sarina. Sarina itu, betul. Udah lihat. Wah. Jadi ya terima kasih radio. Sangat penting. Kalau nggak ada Umar Bakri, nggak ada Bintro, nggak ada Wakil Rakyat, nggak ada lagu yang saya buat. Nah, bagaimanakah caranya seorang Doel bisa berkarya dan menjadikan karya-karyamu ini sebagai inspirasi untuk orang lain? Oke, sebelumnya selamat untuk Iswara, selamat siang juga, dan aku agak grogi karena ada Om Iwan Fals yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia seni. Kalau bagi aku, bagaimana kita bisa berkarya ya kita buat lagu aja terus gitu. Masalah hasil dipikir belakangan gitu. Kita hargai setiap prosesnya gitu. Untuk menjadi inspirasi, agaknya kita, ini menurutku tantangan anak muda, menurut aku pribadi ya, ini aku juga mungkin juga ngomong untuk diriku sendiri gitu. Tantangan anak muda zaman sekarang adalah mengendalikan diri gitu. Di tengah era digital yang agaknya ada positifnya tapi juga ada berisiknya gitu. Kita belajar, aku juga sedang belajar mengendalikan diri gitu, membagi waktu di mana kita main sosial media, di mana dalam kesenian kita sangat dianjurkan untuk banyak membaca buku, banyak literasi, banyak nonton film gitu, latihan, fingering setiap hari, mungkin Om Iwan Fals zaman dulu seperti itu, fingering dan lain-lain gitu. Karena banyak sekali yang aku lihat, maaf opiniku gitu, orang sibuk branding di dunia
sosial, tapi ketika live perform kurang gitu ya. Jadi kembali ke basic ya, kembali ke basic gitu. Baca banyak yang ringan maupun yang berat, terus bikin lagu, nggak usah dipikirin hasilnya gitu. Terus kendalikan diri sendiri, apalagi masih muda, penuh emosional, dan karena bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain kalau kita nggak bisa menjadi inspirasi bagi diri sendiri, gitu aja. Betul. Kayaknya kalau nggak ada Om Iwan Fals nggak ada lagu-lagu itu yang bikin hebat. Kalau saya punya kenangan manis di radio mungkin tahun 2018 ya. Awal-awal saya bersolo karir gitu, manis sekali waktu itu. Alhamdulillah ada tour di Bali, Malang, dan Surabaya gitu. Dan bagi saya radio dari zaman dulu sampai sekarang tetap sahabat ya, karena saya juga, cara saya beradaptasi dengan perkembangan zaman juga salah satunya dengerin radio di mobil gitu. Apa yang lagi terjadi, apa yang lagi isu-isu yang sedang terkait gitu. Jadi kalau di Queen ada tuh lagu Radio I Still Love You. Yes. Jadi bagiku dari dulu sampai sekarang radio sama aja gitu, dan memang tempat yang sangat penuh inspirasi gitu bagi aku ketika di mobil gitu. Dan terima kasih juga gitu, tanpa radio juga kita para musisi nggak punya tempat mungkin untuk mempromosikan karya kita ke dimensi yang lebih luas gitu. Jadi menurut saya radio banyak impactnya yang positif ke saya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih.